Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala 'aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh agama desa Sumbersari, yang kami hormati jajaran pemerintah desa Sumbersari, khususipun Bapak Kepala Desa yang baru, Bapak Tahir, dan jajarannya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Nur Huda. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sehat jasmaninya saja, tapi sehat rohaninya. Untuk sebab itu, marilah apa yang kita rasakan sekarang kita nikmati sekarang, baik kesehatan mata, iso ambekan, iso ngelirik, iso kedep, iso buah ingus, iso dorong le iso. Monggo sarang-sarang disyukuri. Mari kita syukuri betul, sehingga kesyukuran itu bisa menambahkan lagi nikmat yang lain, terutama nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kenikmatan terbesar bagi manusia ini pun iman wal Islam ini betul-betul dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pribadi-pribadi kita, sampai kita terlepas antara roh dan jasad. Ini mungkin dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat, salam dan salam marilah kita aturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia pilihan, mukhtarullah, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang terbaik sepanjang makhluk yang ada, sepanjang manusia yang ada. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dibandingkan siapapun, karena dia geniku diciptakan dari nurullah, saking nurul atom. Mudah-mudahan kita yang digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad masuk dalam umat terakhir dalam kehidupan sejarah umat manusia. Ini khususipun warga Sumbersari, khususipun yang hadir di majelis
peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi pada paparan sudah banyak dijelaskan oleh beliau Bapak Rifai, oleh beliau Pak Kades tentang apa sebenarnya momentum peringatan Isra wal Mi'raj, yaitu tentang perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Tapi perjalanannya bukan perjalanan biasa. Makanya di awal ayat Allah pertama menggunakan ayat Subhanalladzi asra. Yang pertama Allah menggunakan kata subhana atau sifat, artinya Allah suci dari sifat kurang, Allah suci dari sifat tidak bisa. Sekali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dapat. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah mesti tidak jadi. Makanya jabu apa jimate wong Jawa iki. Lek iya mosok ora, lek ora mosok iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sudah diiyakan Allah tidak mungkin tidak, apa yang dikatakan tidak oleh Allah pasti tidak mungkin iya. Nah, ini kaya ini lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kesadaran kita sebagai manusia. Apa yang terpenting dari situ? Isra wal Mi'raj ini mengindikasikan kepada kita tentang keimanan terhadap perkara gaib. Ciri-ciri tiang iman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gini ku sepindah. Yang pertama adalah orang yang iman terhadap hal gaib. Isra Mi'raj niki di perjalanan gaib. Makanya ketika selesai Nabi Muhammad melakukan perjalanan ini dan menceritakan kepada sahabatnya, ya, kepada umatnya Nabi Muhammad dari kalangan sahabat, banyak sekali orang yang tidak percaya dan menjadi murtad. Ini penting. Jadi satu-satunya yang membedakan kita ya, antara mukmin dan muslim niki saking bungkus lan isi. Kalau rukun iman itu dikatakan syahadat sudah ya, paling enggak waktu nikah mesti syahadat kabeh tambah istighfar syahadat lulus sholat ya. Rata-rata sholat semua alhamdulillah banyak yang 5 waktu, ada yang Jumatan tok, ada yang mobil lebaran tok, ada yang ngurusin seumur hidup sekali, macam-macam. Ini meladeni rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, terus puasa, poso, zakat, haji. Kelima-limanya itu bisa terlihat, bisa dilihat oleh panca indera. Syahadat ya kudu ya. Semuanya bisa diamati dengan mata, telinga, hidung, ya, dicium bisa, ataupun dirasakan. Ini menggunakan hal-hal yang zahir.
Syahadat ya kudu turu, salat ya ketok ya jengkat-jengkit, sujud, rukuk, ngangkat tangan takbiratul ihram iki tidak ketok iso didelok. Poso ya ketok. Kelihatan ya lemes, ya sempoyongan padahal ramangan tapi ra poso. Ketok ya lemes. Kelihatan kalau buka. Lo zakat di ketok ya ketok beras, ya ketok nih harta. Kalau mengeluarkan uang bisa terlihat. Haji nih, soalnya kita menang. Malah aku budal haji biasanya kok gaya gapuro. Selamat kepada akan melaksanakan perjalanan haji. Pulang disambut selamat datang. Kuat kok banget. Kemudian undang, gaya undangan. Weekend kok banget. Nah, rukun Islam yang 5 ini bungkus, ini kewajiban dohiriyah kita. Gak iso, senamanya sholat pakai batin toh tidak bisa. Dia harus takbiratul ihram, harus ada rukunya, ada sujudnya, gitu. Salam kedah. Jadi kalau ada aliran-aliran seperti peraturan dengan sholat cukup di batin, ya. Enten ini aliran-aliran yang bilang sholat itu di batin mau kedahi. Harusnya orang-orang semacam ini lek mangan yo kudune di batin, lek luwe yes mangane batin. Kalau harus ya cuma batin. Kudune urip batin. Hanya batin saja. Jadi kewajiban gerak sholat kita ada takbiratul ihram ini merupakan kewajiban dohir. Makanya dalam satu ayat dikatakan beda antara orang muslim dan orang mukmin. Ada suatu ketika orang Badui ngaku aman, aku terus iman, langsung turun ayat. La taqul amanna walakin qul aslam. Ojo ngomong iman. Karena apa? Karena iman belum masuk ke dalam hati. Nah, salah suwiji nih babakan di antara perkawis atau perkara yang terpenting di antara ciri-ciri orang yang iman adalah iman bin Goib. Monggo dipercayai. Rukun iman akan pinter. Ada berapa rukun iman? Ada 6. 5 Pancasila atau rukun Islam. Ada 6. Iman kepada Allah kelihatan tidak? Tidak. Iman kepada Rasulullah kelihatan? Tidak. Seluruh rukun iman ini tidak ada yang bisa terlihat oleh mata. Mengapa demikian? Karena tempatnya ada di hati. Bisa jadi begini. Monggo dipercaya bareng-bareng. Saya tidak kok menggurui tidak. Masalah sholat ibadah sampai nanti kita kembali kepada Allah, ini urusan kita masing-masing. Sholat sampai boten ditanglet tentang kulo. Sholat Anda tidak ditanyakan kepada saya. Ibadah sampai tidak ditanyakan kepada saya. Tidak ditanyakan pula kepada suami Anda, tidak ditanyakan pula kepada pak kadesnya dan lain sebagainya. Tapi urusan pribadi kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo semua sholat tetap didandani sholatnya. Jadi kalau boten menjelaskan perjalanan Kanjeng Rasul, tapi inti dari perintah Isra wal Mi'raj itu apa? Sholat. Seluwes 5 waktu yang sudah 5 waktu yang sudah jamaah terus tetap
bani. Jangan sampai sholatnya cuma sholat sujud, sholat rukuk, tapi rambowo bekas. Sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lek wong sholat sing temenanan, orang yang sholat sungguhan tidak akan mau melakukan perbuatan keji dan mungkar. Keji itu no, mungkar itu no. Mungkar itu balik melanggar perintah, melanggar melaksanakan larangan dan melanggar perintah. Keji no, kok dikatakan keji? Perbuatan keji, perbuatan yang bisa menyebabkan diri kita sendiri masuk ke neraka, masuk dalam ghadabnya Allah, murkanya Allah, masuk dalam golongan yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua sholat monggo didandani sholatnya. Jangan sampai orang rajin sujud, bangun dari sujud tambah tinggi hati, tambah sombong, tambah gumedhe, ya. Dihina nesu barat ini, maaf ya. Loh, di dalam surat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sojari kita ketika sholat takbiratul inna sholati, sholatku, wa nusuki, uripku, wa mahyaya, uripku, ibadahku, uripku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kanggo Allah kabeh. Kalau kita bisa menggunakan sholat sebagai alat komunikasi kepada Allah, wis tidak ada lagi orang yang kecewa. Tidak ada lagi orang yang kecewa ketika dihinakan. Ya. Gak enak ngomong lagi nesu. Tidak ada lagi orang marah. Ketika dianggap. Tidak ada lagi orang yang menjadi besar ketika dipuji. Jadi ini penyakit-penyakit yang sering mengotori hati kita. Nah, ada orang yang sholatnya 5 waktu tapi bangun dari sholat tidak membawa bekas sama sekali. PR ini kita pelajari mulai dari lahir sampai mati. Dan yang sudah sholat 5 waktu, sholat itu tidak meninggalkan bekas-bekas dosa. Ya, ibaratnya wong kalau sholatnya diterima, ciri-cirinya batu ireng ora boten. Boten. Ciri-cirinya tanha anil fahsya Allah. Lek wong itu sholatnya tenanan, kalau orang itu sholatnya berulang, besok dijamin PTE tanggane aman, air tetangganya aman, ditutupi, ya ora diler nang pasar, mboten diler teng yasinan, teng arisan, teng majelis. Iki biasa ibu-ibu maca yasin rong khatam tanggane saat wis ludes, mbok dipangan kabeh. Nah, niki bapak-bapak wis jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan untuk menjadi pertimbangan dari kita, yaitu pada dirimu masing-masing belilah 2 cermin. Cermin yang utama, yang pertama yaitu cermin yang kau gunakan hanya untuk melihat dirimu adalah orang yang paling hina,
ya, orang paling pendosa, ya, orang yang paling lemah. Lalu cermin yang kedua, belilah cermin itu, gunakanlah untuk melihat bahwa orang lainlah, orang selain dirimu lah yang lebih baik daripada diri. Jadi kita itu harus menungso kedah satu punya prinsip orang yang paling jelek yaitu awak dewi, sehingga tidak akan sibuk dengan kejelekan orang lain, ya, tapi boleh, ya Allah, tiap hari ini nyari nembeli omai dewi, nembeli kekurangan kita sendiri, tidak sempat, ya, tidak sempat nembeli atau dalam itu omai dadanya bercak. Yang kedua, kalau kita beranggapan bahwa orang lain adalah lebih baik daripada kita, ini artinya kita mengutamakan husnuzon terhadap orang lain. Ini sangat penting. Jangan sampai ketika kita lihat ada orang berdua di pinggir jalan ngomong biasa, urusan dia, gara-gara kita suudzon jadi dosa. Perkara baik kalau disuudzon dia, dan ini karena kita suudzon jadi ini Terus nomor malih perkawis sholat yang perlu kita perhatikan. Monggo sholate ditoto alon-alon, monggo. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, niki tempatnya niat, nggih. Tempatnya niat gini niki teng salat nggih teng takbiratul ihram. Niat itu boten usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhullahi ta'ala. Boten niku talaqqudun niat, nggih ngucapaken niat. Lalu niatnya di mana? Awal perbuatan letaknya di dalam hati. Waktu terbaik ini awal perbuatannya sholat ini. Yang namanya sholat itu ibadah yang dimulai saking takbiratul ihram. Pas Allahu Akbar niki panggene niki. Niate sing tenanan sing lempeng lillahi ta'ala. Ampun sing sanes-sanes. Jangan lihat yang lain-lain. Sholat karena Allah lillahi ta'ala. Titik. Jangan sholat karena pengen sugih. Ojo sholat karena pengen dilihat orang. Ya, musim calon RT tak sholat jamaah di masjid, tak jamaah sholat musola kampung, musola RT. Biasanya subuhan telat, duhur kosong. Ini mau nazar, saking semangatnya tamu lalu jam terus ada subuh lagi semangat. Jadi apa-apa yang keluar dari lillahi ta'ala tidak bernilai ibadah. Semua harus diniati lillahi ta'ala. Karena apa? Kita hanya menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia ini gak ada kewajiban yaitu nyembah, sujud, ibadah kepada Allah. Asal ini pun asalnya kita tidak memiliki kewajiban apapun selain beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu ibadah makdoh, enten senggoyo makdoh. Nah, kebanyakan ibadah yang goyo makdoh, kados seperti pae neng sawah, ini radiniati rugi lah. Sampai nang pasar rugi, lega diniati lillahi ta'ala. Enes sing kantor, enes sing ngajar, enes sing bocah budal sekolah
mesin sokro sama ngerintis sama nyemprot nek begini le boten diniati boten dados ibadah atau syukur niate iki tenanan ya Allah budal nang sawah ngersakaken ridhone panjenengan kadang mimpi anak-anak kula lillahi apa yang pasang di niat ya Allah tak kamu budal nang pasar boleh belanjakan lillahi ta'ala lek gak niat pun ketemu kancane mbak ae lho oh iya aku nah tapi rasa jadi inilah niatnya boten niatnya tidak benar tidak lempeng. Nah tadi setelah Allahu Akbar jangan sampai setelah Allahu Akbar bubar pikirane konsentrasine nggih makane niki mbok kiai dijamin nggih kurang tentu saged kusuk salat niki kedah latihan biar ustaz Gus kiai lah kula boten jamin lek saged salate kusuk iki boten belajar apa buah ini urusan dunia pas ketika sholat dibuang jauh-jauh pikirannya betul-betul sujud nyembah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak jamin ustaz-ustaz buat senapal Quran alhamdulillah bujukula hafal Quran tapi di kula boten saged jamin masalah ini kira urusan individu antara saya dengan Allah antara panjenengan semua dengan Allah jadi podo sujudnya bu ada dua orang sujud bisa jadi yang satu pakai jubah yang satu pakaian itu artinya rapate bagus rapate rapi pecinannya menceng sarungan suaranya bajunya kusuk bisa jadi yang diterima yang sedih belum tentu yang diterima yang pakai jubah karena apa? Ini masalah hati kalau masalah dohiri nopo dohiri ini sampai itu loh niat ya manusia hanya bisa jaga di sana rukun syaratnya terwujud sholatnya sah nikmat selain mulai-mulai kita belajar bagaimana kita belajar agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ra diterima kabeh ya paling enggak sithik paling enggak niate itu harus diterima Allah Akbar pikiran wis numpasan ini dan ini terdak belajar itu tidak belajar makanya disebut utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi kok enek Pak Ustaz wis gak belum belajar meneh kiai gak belum belajar meneh iya sudah hafal Quran sudah hafal tafsir sudah hafal kitab hadis nggih sudah hafal tapi babakan jeruan babakan tentang kehidupan ini tidak semua orang memiliki dia harus belajar jadi makanya boten berarti kalau nyekel niki luwih pinter daripada sampean boten ya bisa jadi ilmunya banyak sampai ya. Bisa jadi saya bisa di satu urusan ibu bisa di urusan yang lebih banyak kalau namanya ilmu tentang kehidupan kula saged mawon saya bisa saja ceramah tentang sabar tapi dikasih musibah urut karakter iso sabar tapi bisa jadi begitu telah dilatih di musibah kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala lulus nanti ya. Ini kan apa? Ilmu babakan hati ya. Hati memang tidak terlihat tapi bisa ya. Hatilah yang menggerakkan jasad kita. Jadi monggo diumbah sing apik, diumbah sing sae, kabeh nata atine. Insyaallah nek atine resik,
kita bisa beriman, iman semangat kepada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari dulu. Dicobi, diberi ujian oleh Allah, wong tuane lara atau anaknya sakit, kondisi tidak punya uang, golek utangan raweh. Ini kisahnya ya wis sabar, wis iki kan tertawa. Ojo sampai anak sakit, ada masalah, ditagih utang dan sebagainya sampai. Jangan gelap hati, gelap mata ngambil haknya orang lain. Ini ujian yang kering, pelajaran yang kering, bukan membaca untuk merupakan ceramah atau ustaz, atau paknya, tapi lakoni kita. Makanya kita kalau doa dalam setiap sholat, apa yang bukan sholat mawon pas waktu tahlilan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan, saya minta kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Sanes, bukan sirat yang digambarkan nanti kita setelah mati baru lewatin jalan yang tipisnya seperti rambut di belah tujuh. Bukan nanti. Apa buktinya kalau bukan nanti? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang sudah dilewati oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang yang telah mendahului kita. Wong-wong sing saleh, sing wis oleh nikmat yang sudah menghadap kepada Allah. Kapan jalan? Kita minta jalan kapan? Sakniki. Betul kata orang tua dulu, kata ulama dulu yang namanya sirat. Ya. Jalan kehidupan kita itu landep, licin. Kalau orang betul-betul tidak berpegang pada hatinya, pada agamanya, sering kepleset lan tiba nang jurang. Contoh, kita sering menilai orang itu berdasarkan pandangan kita. Ini tadi keplesetnya awal. Padahal belum tentu itu yang terjadi. Ini sering. Hati-hati. Kita sering menghakimi orang begini. Ya. Padahal belum tentu niatnya orang itu, belum tentu kehendaknya itu melakukan apa yang kita pandang buruk. Makanya balik paling elek yo nggih kula niki lah. Awak dhewe niki. Paling niku luwih selamat. Selamat saking nopo? Selamat dari apa? Licinnya jalan kehidupan kita. Kalau kita tidak betul-betul, bagaimana sih jalan di sampai ya kalau dulu belum dikasih tanah merah di depan rumah kita mungkin masih ada jalan tanah. Kita pakai sendal ini kan untuk anak-anak. Lihat boten itu lenceng orang lenceng. Ini seperti kehidupan kita. Kalau kita tidak berpegang teguh terhadap tujuan kita, apa tujuan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah harus kembali kepada Allah. Yakin bisa kembali kepada Allah? Dan yakin Bu? Yakin Pak? Sakit langsung kembali lagi kepada Allah. Ojo-ojo nyasar roh langsung mani. Nah ini jadi ini Gus nyasar roh langsung mani. Karena apa? Kita banyak menjalani kehidupan ini karena pandangan orang. Pengen dipuji, ingin ketok kok Pak Aizo melakukan perbuatan baik pun pengen dilokok. Sampai ceramah itu biapi-api gitu, ngaji biapi-api gitu, ketok. Nggak tahu melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting. Dari kepala keluarga dikedah ikhlas, dari ibu rumah tangga dikedah ikhlas, hilang. Bukan karena suami sampai mungkin hakikatnya jenengan
hakikatnya ini aslinya jenengan ngladeni wujud, tapi ini bakti panjenengan sebagai hamba kepada Allah. Bapak ini ngoten, koyok yoyo boleh nyambut gawe, boleh apa nafkah dan bojone, menjalankan kewajiban memberi nafkah. Niki ini Pak. Tapi niat Allah niku bakti sampean sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, sebagai bentuk pengabdian sampean, bentuk terima kasih sampean kepada Allah. Dan terus anak disuruh bakti kepada orang tua. Nggih niki nggih ngrawat wong tuwa, jagani perasaane, nggih bantu wong tuwa niki ini. Tapi sejatinya urusan kita sama Allah. Nggih, atine diniati sing mantep, ya Allah aku niat ibadah sampai bentuk wujudnya nggih bakti. Dan terus intinya makanya saya katakan di semula tadi, intinya kehidupan ini adalah individu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama ini gitu, urusan person to person, urusan nafas. Kita nasihat iyo, nasihat kados ngeten sampai ngrungokne ceramah, delok teng YouTube, delok Gus Bah, delok Ustaz Soko, kaya ngono. Tapi ini kembali untuk menimbang kepada diri sampean. Kira-kira waktu wis mati nyampe kembali kepada Allah enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita dari Allah ya. Karena apa? Dari Allah, karena dulu ruh kita itu di ruh azali, ruh asli, suci. Lahir mendunya ngerti rupa taklif sampai dibebankan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa akhir balik. Nah ini wayang. Kalau kita betul-betul bisa jaga lillahi ta'ala baru wa ilaihi raji'un. Lek dibot nyasar kita nanti bakal nyasar. Dan ini urusan kita masing-masing. Dan kita wajib cari masing-masing. Wajib cari kalau urip nggih salat, nggih kalian urip, nggih kalian dipikir-pikir. Dipikir-pikir aku itu kira-kira mati dadi apa? Dadi intipe neraka, apa mlebu swarga, apa mampir neraka sing, apa disiksa sing. Kira-kira nyampe kok. Kira-kira aku wis nglakoni urip iki sampeyan tahun. Sudah umur 50. Kok rasanya aku cerita simak saja dulu lah. Ada orang tua cerita tentang kehidupannya. Usianya katanya sudah 60 tahun. Cerita sehari tidak bisa. Mbak tolong cerita nih urip sampai selama 60 tahun. Tak krungokne. Sak suwene piro? Sanggup ora cerita tentang kehidupan 60 tahunmu selama 1 tahun. Enggak sanggup. Saulan rasa wis entek. Paling kita bisa mengisahkan kehidupan kita yang kita jalani, ya sudah 40 tahun, 60 tahun, dan 30 tahun. Ceritakan kisah hidupmu mulai kamu lahir sampai umur sekarang. Paling kita nimpan, ya Rob sampai ketemu. Sesingkat itu hidup kita, sesingkat apa yang kita ceritakan. Dan terus kedah gitu. Balik malih awal ma yuhasabu lillahi fi yaumil qiyamah as-shalah. Sinten sing salate apik atau sing salate temenan. Mantap salat ini coba. Harus bawa bekasnya sujud, atapnya sujud itu dibentuk. Bakdo salat aja sampai setelah salat kita merasa orang paling baik, merasa orang yang paling bagus, merasa orang paling sip, tetap ngaso. Makin orang itu sholatnya baik, dan dia makin rendah hati, makin merasa paling hina di hadapan Allah, bisa memuliakan orang lain. Lek delok Allah boten kok benci lan perbuatan tidak, melihatnya dengan pandangan ainul rahmah. Delok tanggane
ya Allah tanggaku kok senengane mabuk-mabukan. Niku mboten kok boding. Tak gula becek. Wong urip ora bener. Iki wis golongan Allah. Tapi apa? Pandangannya dengan kasih sayang, ya Allah, kuwi lho umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Piye nek padha-padha umatnya Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad, dia umatnya Nabi Muhammad. Lek enek dulurku sak derekku sak iman sak Islam membunuh rati. Kok enek di antara kita yang tega melihat saudaranya sendiri, ya, disiksa pun rasa nawe, jadi nggak bagus, ya. Ngapok-ngapoknya nggak bagus. Lek delok ngono ditungake ya Allah. Lek gak iso sanggup ngelingi, boleh tak elingi kalau saya ingatkan nanti saya dibenci. Ya wis ditungake karo omah. Ya Allah, aku kok duwe tangga kaya apik banget, tapi kok urung sholat. Sampai buka hatinya ya Allah rasanya gampang ngadeg, gampang sholat sakderenge sedo. Alhamdulillah. Ya Allah kayak tonggoku seneng ngombe-ngombe, seneng maling. Ya Allah merasake ya Allah. Ditungane Tuhan ya Allah mudah-mudahan kendang tobat dan ketemu dalane padha-padha saged belajar, saged balik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-cirine yang ikut ajaran Rasulullah SAW, melihatnya dengan ainur roh. Jadi gak enak benci kamu, gak ada benci sama orang sering sama Allah. Gini ku, salah suwijine ciri-cirine niku wau salat kita jaga. Kita belajar, sama-sama belajar Nabi sholat kita. Yang sudah maghrib belum isya alon-alon tambah. Lek esuk wis komplain yo coba kamu aku sholat mesti mlebu swarga ya. Mesti aku sholat. Apa tambah poso wis poso Ramadan ora tau bodoh. Mesti aku sholat wis. Belum lagi semua sholat kudu belajar malih, semua poso rajin kudu belajar malih, semdere mulai belajar mosok sampai mati ora enek nabi kepada Allah. Asli ini kita njaluk sapa isin Pak. Isin ora? Nggih, monggo kita timbang bareng-bareng. Saking ini kita ambekan, satu hari itu butuh paling enggak 2 tabung oksigen besar. Lek itu ini sekarang termasuk sampai 200 cm tabung oksigen gede. Terus dino, berarti sebulan itu 600.000 ya oksigen. 600.000 kali sampai 11 juta. Ini ambekan toh. Monggo dirasanya dicoba, mengke irungnya disumpet. Nggih, saking rumah boleh pojokan kembang disumpel pokokan sumpelan jagung. Gen ngerti larange nikmate Gusti Allah. Dadi asline njaluk suku isin. Ya. Ora arep suku isin. Coba ditunda, napas ditunda dulu ya, disumpel ganjel jago-jago. Kalau kan dicekel kita jemuran. Ramsa suwe-suwe. Irung sampai, irung kita bisa buka ini sudah alhamdulillah. Piye irung sampai macam? Apakah kudu ge? Iki wis alhamdulillah. Belum lagi nikmatnya mata, ya. Sampai kita tidak merasakan nikmatnya bisa melihat. Oh, masih gaya ketemu ireng, mbaknya gaya jilbab. Ada di antara manusia bisa melihat tapi tidak bisa melihat warna buta, warna kabeh apa putih, banyu, lampu gak iso bedane. Iku lek lewat bangun 110 orang mesti tipu.
mripate error. Lha iki kok wis ngene. Perasaan tak lanjut iki padahal mripate mboten saged delok ijo. Iki wis terang. Dereng nikmat sampai senten-senten. Belum nikmat kita yang lain. Gitu pantaskah ketika kita selesai sholat, ya Allah minta surga, kok kita sebagai hamba itu tidak bersyukur banget? Awakmu wis tak kaya urip gratis. Yo, ambekan itu wis mino. Kira-kira lek sedina, kalau sehari saja kita disuruh bayar nikmat Tuhan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ra bakal iso bayar, bakal iso nyawa. Nggak percaya kan? Asli kalau cerita mungkin ya sekitar 4, 5 sampai 7 tahun yang lalu enek wong sugih banget lek ngumpul ke duit ini banget ngumpul ke duit sampai enek tanggane loro duit ra ditani ya medhek banget mangan dewa hasil cukup keluargane anu goreng dok ora oleh utuh sop duit miliaran sekali digoyang sama Allah disentik tuh jantung kena. Operasi sampai Singapura ludes entek ngono dibelan-belani leh cetil oleh bakil mangan iwak asin tok dan cuman buat bayarin sakit selama sebulan habis itu mati. Iku urip model apa? Untuk sampai duwe ya dinikmati disyukur alhamdulillah aku duwe diparingi Gusti Allah tak kekoda ini lho mimpiku ini lho paringane Gusti Allah tak wedane cek rada mulus-mulus sithik. Nah, niku wujud syukur mangke langsung langsung wedak bapak itu. Lho wedake es kilo Semarang mboten Semarang Pak. Nah niki nggih monggo kita sami-sami sareng belajar kok saking dari kita tidak semua kita cari guru jadi guru yang paling benar di hati kita apa-apa ditanya ditimbang di hati kita lek ajeng turu dipikir-pikir ya Allah aku dino ini nglakoni apa kira-kira aku ngomong ini kancaku tersinggung ora lek tersinggung iki njing nyuwun ngapunten ora usah ngenteni lebaran ngenteni lebaran kalau kita melaksanakan apapun ditimbang-timbang ojo nuruti nafsu lek nuruti nafsu kabeh dadi bener wong alim kiai profesor niku lek nuruti nafsu kabeh bener wis kabeh halal kiai dikendalikan nafsu dicekeli duit akeh karo jamaah ini iso boleh dalil pinter tok ora atine ra kalau kita tidak belajar kehidupan boleh dalil dalil iki aku bisa macam ini akhirnya jadi benar bisa jadi benar orang-orang pinter otaknya diisi dengan ilmu pengetahuan tapi kalau hatinya maka pengetahuannya ilmunya itu tidak barokah apa makin pinter makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kayak apapun sudah tua oleh sudah tidak punya waktu untuk belajarnya apa yang kita ketahui diamalkan direnungi baik-baik itu boleh santai mandek pengiran ada nasihat sedikit langsung diambil diterapkan dicocok-cocok kepada hati kita lek sing ora cocok ora usah ditakok kalian Pak Ustaz kok menurut kula ngeten Pak Ustaz kok menurut kula ibaratnya ceramah Pak Ustaz ini mboten bener nyapa Pak kagak bener kenapa ada betul katanya Pak Ustaz tadi begini yo ojo dhewe lek menurut hati kita tidak sah karena hati inilah yang menuntun jiwa kita masing-masing ditambah ilmu pengetahuan takut nang ustaz
takokan pundi dalile ya, pundi alasane pakai logis terus diimani, diterapkan, insyaallah mudah-mudahan kita semua kalau bisa menghidupkan hati kita di dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari, ampun emosian, ampun nafsuan, nafsu pengen berpuasa, pengen ngobrak-abrik ngeten iki tatanan urip, terus pengen kadang bengek sampai menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan tanggane sebagai usaha wis boten tepat bakal boten balik, boten ketemu tujuan dari hakikat penciptaan manusia, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinten sesaged balik dumateng Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, he jiwa-jiwa sing tenang, yang tenang. Artinya jiwa yang tenang itu apa? Kita yang tidak gemerungsung, bisa memantau, oh sejenenge bener iki, dan tidak menghalalkan segala cara untuk menghendaki kemauan kita. Nuntut pinuntune hati. Dia sudah tahu kalau lagi dapat musibah ini dumateng Allah, langsung sabar, berusaha tetap ikhtiar dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi keinginan dunia yang bisa memperbudak dia untuk melakukan segala cara. Selama apa yang dibenarkan oleh Allah dilakukan. Kadang-kadang kita iso ceramah, atau sebut iso ngomongin iso ngomongin awak dhewe iso. Tapi ketika dihadapi masalah, dihadapi dengan dicoba sama Gusti Allah, oh mosok iya to wong iki begitu. Nah, coba. Akhirnya contohnya mawon kula ngandani jenengan ngeten. Saya ngomongin sampai kayak gini. Ojo sampai mangan duit halal. Itu ngapusi. Coba, saya bisa ngomong enten bahkan enten. Besok diuji sama Allah, dikasihlah datang, Pak Ustaz, tolong carikan tanah Pak Ustaz. Ini ada 1 hektar 30 miliar, pokoknya anggarannya saya 30 miliar. Oh, terus mulai goyang nih, ngerti hijau apa, terus mulai goyang. Dan ini kadang kita ini Islam, tapi lihat gak cocok dengan teman-teman. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita itu kita sendiri. Apalagi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kehendak dan sebagainya. Buatlah kita bisa tenang, ikhlas kalau dapat musibah, iso sabar, kakek dongeng, agar jiwa kita ini tenang. Ketenangan jiwa kelawan apa? Kelawan ngake dikir. Dikir itu usah banget. Kalau sak dalan-dalan pasar blok berpoten apa? Alon-alon hati. Karena kita pengen menguatkan jiwa kita ya. Seperti melakukan astagfirullah, melakukan dosa astagfirullah, dilatih Pak. Buat sakit, buat sampai Pak Yai mau nurkan tentu bisa ceramah dari seluruh dikit kafe belajar ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kelawan zikir hati itu bisa jadi tenang, hati itu tentram. Kalau kita banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, oleh musibah ini Allah dapat cobaan ingatnya kepada Allah. Inilah yang bisa menjadikan ingat Allah. Digodok ingat Allah, digodok duit ingat Allah, digodok jabatan ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ati ini wis gumantir nang Allah.
Caranya pripun Mas? Latihan ini nganggur karo murid nengah ini lagi 5 menit ulangi ini menit pas nanti ya lagi tapi lek gak ini tidak dilatih sampai kapanpun. Niki kula diceritain almarhum Yai Fatim asli Pak, pokoknya daerah gunung. Orang itu biasa miso Pak. Ini masih ingat saya diceritain Yai Fatim. Dia kesana pas waktu sakaratul maut. Orang itu biasa miso amit, amit itu loh buatan amit nyonton biasa ngomong banjo. Nah sampai akhir hayat karena yang dibiasakan itu tadi adalah omongan kotor ini sudah akhir hayatnya apa? Seneng bunyi ini ucapan mati ini dijawabnya banjo. Makanya dulu karang tentu ustaz iso mati dan nilai buatan ditancap. Karena apa? Kondisi ketika kita sakaratul maut Israel ilmu raya apa Pak? Yang ingat adalah apa yang tertanam di hati. Lek aku biasa enak, mandi enak. Kalau dia biasa Allah, mbok kiai belum terlatih ayatnya bisa la ilaha illallah. Kalau di hatinya tidak tertancap la ilaha illallah. Makanya pas waktu tahlilan la ilaha illallah dia akan terpancapnya. Ojo ngomong suara matanya melotot sampai tangganya kesikut. Ojo tapi harus dilebone la ilaha illallah subhanallah. Anak-anak zikir itu 33 subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Iku istilah cepat masuk ke dalam. Kita berharap apa? Pas waktu mati keadaan sudah tidak sadar di sini enggak? Ayo Pak la ilaha illallah. Sudah krungu Bu, mboten krungu niki mboten krungu. Yang ada di hati kita ketika sakaratul maut apa yang menjadi kebiasaan kita. Lek biasanya lakukan itu insyaallah sengeling itu yang dibawa. Biasa pikir Allah insyaallah itu yang dibawa. Saya jamin. Lek biasa la ilaha illallah. Ini dikatakan kalau mau sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah lek wong gak biasa. Ya, kalau orang tidak biasa, mbok dituntut gawe supaya ketua ngeten TUI ragu, jamin ragu. Yang bisa nuntut dirinya sendiri, kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Abote ini kados sampai mikul gaban gawe lambe saged. Mikul gaban sakaro gawe cuci lambe. Boten saged, abot banget. Bisa tahun diberi oleh semangat. Ini wong sakaratul maut kalau disuruh ucapkan la ilaha illallah kalau tidak ada di hati, ya artinya la digawe-gawe engko tak mati yang tak nglakoni dosa sik oleh mati la ilaha illallah mungkin ya kabeh. Nice. Mboten saged ditambah. Ini beratnya seperti lambe atas ditimbani gunung ini paling dia gunung Merapi. Ayo dipikul gunung Merapi seneng iso dipikul gunung Merapi guys. Sangat padahal jaminan iman akhiru kalamihi la ilaha illallah dan yang akhir hayatnya bisa la ilaha illallah ucapan pasti masuk surga. Jamin. Lek pengen jamin monggo dijamin awak dhewe kabeh. Ndak ada yang bisa jamin. Ya, Pak Yai Pak tidak bisa jamin, saya tidak bisa jamin. Yang bisa jamin kita sendiri. Yaitu selain dapat menenangkan hati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau orang sudah tenang, hatinya biasa, ingatnya kepada Allah, dapat musibah, eling-eling Allah, digodok dunia jabatan ketuan, ingetin nama Allah, digodok anak, balelo anak, ingetin kepada Allah, ngabinin nama Allah, digodok, dedek yang digodok setan, jenebret, gradok, ingetin nama Allah. Terus Allah ini jadi punya ketenangan. Orang yang tenang
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Baru ini yang bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau sudah jiwanya tenang, ya sudah tidak sama urusan dunia ini, sudah di urusan dunia sudah selesai. Ini baru bisa kembali kepada Allah. Masuk irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Radiyatan, dalam keadaan ridho. Mardiyah, lagi Allah ridho kepadanya. Lagi iso fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Awakmu tak anggap sebagai hambaku, masuklah dalam surga. Jangan dianggap tadi melbusuk itu bapak. Proses ini kehidupan kita, semua berbicara tentang kehidupan kita. Semua harus belajar terhadap kehidupannya sendiri. Digunakan hidup kita, hidup saya pribadi, hidup ibu, bapak ibu semua digunakan, ditimbang-timbang bener orang lakoni ini, bener orang. Ini bisa kembali enggak kira-kira saya ini? Dengan apa yang saya lakukan ini bisa mati soalnya apa? Ya. Apa cukup nengdonya dipuja-puja karena pintarannya, karena ilmunya, karena jabatannya, karena pamornya, ya, sebagai orang terbaik, nah, sebagai orang paling ganteng, nah, orang paling cantik. Tapi nyata nih wonten semboyan wonten langkah. Monggo ditimbang-timbang niki masalah hidup kita masing-masing. Tanggung jawab kita siapa? Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Paling tidak setiap kita nanti ditanya tentang diri kita masing-masing. Karena apa? Kita ini punya tanggung jawab minimal. Gak jadi lurah, jadi presiden, gak jadi, paling tidak nuntut awak diri masing-masing. Bahkan ditanya juga tentang dirinya sendiri minimal. Lek wis nikah ya ditakon keluargane, kowe lakoni didik bojo ora, didik anak ora. Ya tadi tentang kewajiban ini. Tidak ditanya. Kenapa itu? Misalkan Pak RT udah tahu sholat, ayo. Bukan tidak. Paling ditanya, kenapa kamu tidak mengingatkan saudaramu untuk sholat? Paling ditanya. Tetap kita ya. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinan kita. Paling sedikit wong mimpin awake dhewe. Mimpin diri kita sendiri. Siapa pemimpin di hati kita? Siapa pemimpin diri kita? Ini akal kita. Hati ini. Ya, hati kita. Nggih monggo niki boten sanes ngelaki sinten-sinten, ngelaki kula. Monggo kita sama-sama belajar, ya, belajar tentang pelajaran kehidupan masing-masing. Sifat baik itu sama bu, di mana tempat dimanapun, siapa itu sama, tidak mengenal siapapun. Kebaikan itu sama, kebenaran itu sama. Monggo dipun hati-hati oleh melakukan urip, mugi-mugi semoga kita bisa kembali kepada hakikat asal kita, yaitu dari Allah kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih kula cekapaken. Omongan kula nggih ngeten iki. Amin amin tadi katanya Gus Hasim dari pondok. Ya bener ya, kalau saking pondok binau bener. Tapi sampai Gus, kalau begitu aku tanggap balik. Tadi ngomongan dia kalau tukang nyapu, kalau gitu nggak biasa nyapu kok. Yaudah sampai kena sini, ya hampir tersinggung. Bila niatin dulu ya nasihati awak dulu ya mbak. Niatin dulu ngomong ke lalu untuk mengingatkan pribadi saya. Mergo kena minggat mimbar. Akhirnya aku dihukum, oh memang
Pak Hasim nasihati awak dewi dong. Wah, ngerti kamu tersinggung aku nopo. Mudah-mudahan kalau ada yang baik ya monggo jadi penuntut kita sama-sama. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tidak lain untuk pribadi saya sendiri. Kalau ada manfaatnya untuk panjenengan semua, sedikit banyak mudah-mudahan bisa membawa berkah dan membawa kedekatan, nambah taat Allah, nambah taqarrub ila Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kurangnya pasti ada lebihnya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila